Oke, kembali lagi di channel Andrian Samolana. Hari ini kita akan membahas mengenai middleware. Middleware adalah sebuah penyedia mekanisme penyaringan HTTP request yang masuk ke dalam suatu aplikasi. Ya, dengan kata lain, setiap kali menggunakan middleware itu setiap kali ada request yang masuk maka akan difilter oleh middleware. Sebagai contoh, Laravel telah menyediakan sebuah middleware untuk memverifikasi setiap user yang melakukan autentikasi pada aplikasi. Nah, jika user tersebut gagal melakukan autentikasi, maka akan dialihkan ke halaman login. Artinya, jika user tersebut belum ataupun tidak melakukan autentikasi, maka akan dialihkan ke halaman login. Nah, namun jika user itu berhasil melakukan autentikasi, maka middleware akan memberikan izin untuk melakukan request ke halaman sebelumnya. Contohnya, setelah melakukan autentikasi, dia bisa request ke halaman, masuk ke halaman dashboard seperti itu contohnya. Nah, jadi middleware sendiri itu autentikasinya digunakan di Laravel gitu ya. Jadi kita hari ini akan membuat sebuah middleware. Jadi ada dua middleware. Yang pertama adalah ini login dan ini tamu ya. Nah, jadi middleware ini yang akan kita buat ya, yang akan kita buat untuk memberikan autentikasi kepada halaman web kita. Yang pertama ini login. Ini login itu jadi nanti ketika sudah login ya, ketika sudah logout, maksudnya setelah sudah logout, maka dia ketika kita slash URL-nya kembali ke halaman dashboard atau ke halaman menu lainnya, dia tidak akan bisa. Dia hanya akan bisa di halaman login ya. Jadi dia tidak akan bisa berpindah halaman seperti itu ya, karena udah ada autentikasinya. Dari setiap menunya nanti ya kita akan bikin autentikasinya. Yang kedua adalah ini tamu. Ini tamu itu adalah kebalikannya. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam halaman menu dashboard seperti misalkan ya, atau ke menu apapun, setelah kita melakukan login itu kita kembali lagi ke halaman login, itu kita tidak bisa ya, seperti itu. Artinya kita harus logout dulu baru bisa ke halaman login seperti itu. Oke, kita akan mulai saja. Kita akan kita buka terminal baru ya. Kita buka terminal. Sini kita bikin ya, new terminal. Sebelumnya sudah saya jalankan ya, ini alamat URL-nya ya. Jadi ini sudah masuk ke halaman login kita. Nah, kita akan buat ya middleware-nya untuk memberikan autentikasi ya. Nah, di sini kita ketikkan PHP artisan ya make.2 ya middleware. Nah, middleware-nya adalah yang pertama adalah ini login ya. Ini login. Misalkan ya. Ini nama middleware-nya bebas ya. Disesuaikan saja dengan teman-teman ya. Ini login, kita buat. Oke, ini login sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita buat satu lagi adalah ini tamu ya. PHP artisan make.2 middleware ya. Baik lagi nama middleware-nya itu sesuaikan saja dengan teman-teman, bebas ya nama middleware-nya. Yang jelas satu untuk autentikasi login, satu untuk autentikasi di menu ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah buat. Selanjutnya kita tinggal masuk ke halaman. Kita masuk ke halaman middleware-nya ya, middleware ya, di app http middleware ya. Di sini sudah ada ya, ini tamu dan ini login. Nah, kita buat dulu yang ini login. Nah, ini login ini ya, di ini login. Kita pakai di sini autentikasi ya, kita kasih
autentikasinya di sini ya. If ya, if out ini adalah function autentikasi ya yang disediakan oleh Ravel ya. If out ya, if out check. Nah seperti ini. Ini kurang ke tengah. Nah ini jadi kita masukkan ya. Return next-nya kita masukkan ke sini. Oke, sebelumnya kita tambahkan use illuminate support Vacades out ya. Sebelumnya kita tambahkan ini. Nah, sudah. Oke, ini ceknya tidak kedetek, kita ubah lagi. Cek. Nah, yang ini ya, yang ada gambar ini. Nah, cek. Nah, seperti itu ya. Jadi fitur ceknya kurang, buka kurung tutup kurung ya. Nah, kita sudah buat ini login ya. Selanjutnya kita, jadi ketika user ini ketika melakukan pengecekan autentikasi ya, ini login itu akan mengecek, maka dia bisa pindah ke halaman selanjutnya. Artinya setelah login baru dia bisa masuk ke halaman dashboard atau ke mengakses menu-menu yang ada di halaman admin panel. Nah kalau tidak login ya, artinya kan dia tidak melakukan pengecekan ya. Nah kalau tidak login ya, berarti tetap di halaman login, yaitu di root sesi gitu ya. Redirect ya, return redirect. Nah ini ya sesi ya, sesi. Terus di sini panah with ya error, artinya kita kasih pesan error ya. Ya silahkan login ya, silahkan masukkan username dan password misalkan ya, dan password yang valid misalkan ya, seperti ini. Ini jangan lupa titik koma ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini sudah. Selanjutnya kita buat yang ini tamu. Nah kalau ini tamu ini kebalikan ya, kebalikan dari ini login. Nah kita lakukan pengecekan juga di sini. Jangan lupa tambahkan use illuminate support Vacades out. Nah jangan lupa ini, tambahkan ini use illuminate support Vacades out ya. Selanjutnya di sini baru kita kasih function ya. If out check ya, ini sebuah function ya, check. Nah untuk melakukan pengecekan. Nah kalau ini kebalikan, ketika autentikasi ketika sudah di halaman dashboard, sudah di halaman menu-menu ya, dia akan melakukan pengecekan autentikasi. Artinya kalau sudah di halaman dashboard ya, kamu harus logout dulu ya, kamu harus logout dulu baru bisa kembali ke halaman login seperti itu. Nah di sini return redirect ya, di sini karyawan, jangan karyawan, departemen ya, departemen. Artinya ini adalah halaman ya, ketika dia akan masukkan ke URL /sesi misalkan,
dia akan otomatis tidak akan masuk ke halaman slash sesi. Dia akan tetap di halaman slash departemen karena dilakukan autentikasi ya. Middleware ini akan melakukan autentikasi bahwa jika ingin masuk ke halaman login, kamu harus logout dulu seperti itu. With ya, kasih pesan ya. Pesannya adalah sukses. Ya. Anda sudah login misalkan. Anda sudah login. Artinya kamu harus logout dulu baru bisa kembali ke halaman login seperti itu. Atau kita kasih pesan lagi, Anda harus logout terlebih dahulu jika ingin ke halaman login, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini titik koma, jangan lupa ya. Nah, ini kebalikannya ya. Artinya jika sudah logout ya, saya sudah melakukan logout, maka baru bisa ke halaman selanjutnya atau ke halaman login ya, seperti itu. Nah, ini tamu selesai ya. Selanjutnya kita harus daftarkan di kernel ya. Setelah kita buat middleware-nya, kita harus daftarkan di kernelnya ya. Nah, di kernel ini di paling bawah ya, di middleware group ya, ada namanya root middleware ya, root middleware. Nah, setelah verified ini kalian tambahkan function middleware yang kalian buat tadi ya. Kalian tambahkan di sini ya, ini login gitu ya. Ini login ya. Dari mana asalnya? Dari /app/http/middleware gitu ya. Ini login. Nah, seperti ini ya. Kelas. Nah, seperti ini. Selanjutnya ya, ini login kelas gitu ya. Sebentar, ada yang kurang. Undefined. Oke. Ini login tidak terdeteksi. Coba kita ulangin lagi. Letaknya kan ada di middleware. Ini login ya. Dia tidak terdeteksi kelas. Nah, seharusnya seperti ini, kelas ya, koma app http coba kita ulangi lagi. Ini login app http pp http middleware. Nah, ini kita pilih yang ini, middleware ya, terus slash ini. Nah, ini ada ini login titik 2 kelas. Nah, seperti itu. Tadi tidak deteksi middleware-nya ya, sekarang sudah. Nah, tadi pilih saja langsung http/middleware gitu ya. Selanjutnya yang ini tamu. Ini tamu. Mana? /app/http
HTTP middleware. Nah ini pilih yang HTTP/middleware ya. Kalau tadi tidak terdeteksi ya, HTTP middleware slash ini. Nah ini tamu kelas. Nah seperti ini. Oke, sudah. Kasih koma saja. Nanti siapa tahu ada middleware selanjutnya ya. Jika ingin dibuat lagi autentikasi, misalkan untuk yang bisa mengakses menu ini, root mana aja. Nah seperti itu ya. Itu nanti silakan bisa dibuat lagi middleware selanjutnya gitu ya. Jadi untuk autentikasi hak akses menu gitu ya, itu bisa juga digunakan menggunakan middleware ya, seperti itu. Nah selanjutnya kita masuk ke root ya, ke rootnya ada di resource, bukan yang di resource tapi di roots ya. Kita kecilkan dahulu. Nah yang ini roots web.php ya. Nah kita kasih autentikasi di sini ya. Jadi yang bisa diakses oleh ini login dan ini tamu yang mana, seperti itu ya. Misalkan di sini departemen ini ya, middleware grupnya apa, seperti itu ya. Middleware ya. Middleware-nya apa? Ini login ya, karena dia untuk mengakses halaman ini login. Artinya untuk bisa keluar dari halaman departemen kamu harus untuk bisa mengakses ke halaman departemen kamu harus login dulu, seperti itu ya. Nah ini contohnya. Nah kalau yang login ini kebalikannya ya. Jika kamu ingin kembali lagi ke login ya dari menu-menu yang tadi sudah ada ya, maka kamu harus masuk dulu ke dalam, kamu harus logout dahulu, seperti itu ya. Ini tamu. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal kopas saja ini tamu ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau ada halaman lagi ya, kalau kasih ini login ya. Kalau yang untuk yang halaman lainnya untuk autentikasi. Sesi ya. Ini juga sama, ini tamu. Ini juga sama, ini tamu. Kecuali logout ya. Logout kita tidak menggunakan middleware ya untuk logout, karena logout itu adalah hanya berpindah halaman saja ya. Mengajukan session aja pakai out ya, out destroy ya, out session ya, yang ini nih. Logout itu hanya ini ada fungsinya untuk menghancurkan sesi ya logout itu. Jadi ya udah logout aja gitu ya. Ya tidak perlu pakai out middleware ya. Ya ada out logout untuk saat ini, seperti itu ya. Nah, setelah ini sudah ya web.php ya, kita tinggal uji coba ya. Masuk ke ini Visual Studio Code, kita masuk ke browser kalian ya, PHP Artisan Serve. Kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah dalam keadaan login ya. Coba kita, ini lagi loading ya. Nah, kita coba ganti sesinya misalkan departemen. Apakah dia mau masuk ke halaman departemen? Kita tunggu. Nah, dia tetap di halaman login ya. Dia tidak berpindah, dia malah balik lagi ke halaman sesi karena kita sudah pakai yang namanya ini login. Nah, saja kita login ya. Kita login ya pakai akun kita yang sudah kita daftarkan. Nah, ini masukkan password ya, login. Nah, ini sudah masuk ke halaman departemen kita ya. Nah, sudah pakai data table juga ya, sudah masuk ke halaman departemen.
ya. Nah, di sini coba kalian balikan lagi ke halaman sesi, misalkan slash sesi ya, halaman login ya. Rootnya kan sesi ya, slash sesi. Maka nah, dia tidak akan berpindah, dia akan tetap di halaman departemen seperti itu. Oke, untuk tutorialnya itu saja untuk middleware ya. Dia tidak pindah, dia tetap di departemen. Dia harus logout dulu baru bisa pindah ke dia tidak pindah ke halaman sesi. Kamu harus logout dulu ya ketika kamu mau kembali lagi ke pindah, karena kita tidak bisa langsung dari URL karena sudah pakai middleware. Oke, kita logout baru berhasil kembali ke halaman sesi ya. Kembali ke halaman sesi. Oke, itu saja video tutorial dari saya untuk materi middleware login ya. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Salam coding.